Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Muhammad Fadlan Yahya, Ayu Ananti, dan Kusuma Dwi Wardani izin memaparkan materi tentang kartu plastik dan dana pensiun. Apa sih kartu plastik? Nah, kartu plastik merupakan alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan dan dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi keuangan. Kartu plastik ini dapat dibawa berpergian dengan praktis, dapat digunakan sewaktu-waktu, dan kemudahan penggunaan yang lain. Kartu plastik ini semakin luas digunakan untuk berbagai macam transaksi keuangan. Kartu plastik ini dapat berupa kartu kredit, kartu debit, kartu penarikan tunai melalui ATM, dan charge card. Nah, kalau tadi kita membahas tentang pengertian kartu plastik, sekarang kita akan memasuki ke jenis-jenis kartu plastik. Jenis-jenis kartu plastik dibagi menjadi 4, yaitu kartu kredit, charge card, kartu debit, dan cash card. Kalau kartu kredit yaitu merupakan alat yang berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian barang dan jasa yang pembayaran atau pelunasannya dapat dilakukan oleh pembeli secara langsung atau angsuran pada jangka waktu tertentu setelah kartu digunakan sebagai alat pembayaran. Kalau charge card merupakan alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian barang dan jasa yang pembayarannya atau pelunasannya harus dilakukan oleh pembeli secara langsung dalam jangka waktu tertentu setelah kartu digunakan sebagai alat pembayaran. Kalau kartu debit merupakan alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian barang dan jasa dengan cara mendebit atau mengurangi saldo rekening simpanan pemilik kartu serta pada saat yang sama mengkredit saldo rekening penjual sebesar nilai transaksi barang dan jasa. Nah, yang terakhir adalah cash card. Cash card merupakan alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh lembaga keuangan dan dapat digunakan sebagai alat penarikan uang tunai secara manual melalui teller bank atau melalui ATM. Nah, kemudian kartu kredit. Pada kartu kredit terdapat pihak-pihak yang terkait penggunaan kartu kredit. Yang pertama adalah penerbit atau issuer. Yang kedua pengelola atau issuer. Yang ketiga pemilik kartu atau card holder. Yang keempat adalah penjual atau merchant. Selanjutnya adalah perjanjian kartu kredit. Dalam penggunaan kartu kredit, perjanjian yang terlebih dahulu harus dibuat. Yang pertama adalah perjanjian antara penerbit atau issuer dengan pengelola atau issuer. Nah, yang kedua adalah perjanjian antara penerbit dengan pemilik kartu yang meliputi perjanjian umum, pembayaran tagihan, bunga, biaya, transaksi dalam fales, dan lain-lain. Nah, yang ketiga adalah perjanjian antara penerbit dengan penjual, meliputi hak issuer, hak merchant, kewajiban merchant. 4 manfaat kartu kredit. Pertama, bagi pemilik kartu, kedua bagi issuer, ketiga bagi merchant, keempat bagi acquirer. Yang pertama bagi pemilik kartu, itu resiko kehilangan dan pencurian uang lebih rendah. Kemudian lebih praktis dan mengatasi kebutuhan dana mendesak dalam jangka pendek tanpa harus mengajukan permohonan kredit kepada bank atau lembaga keuangan lainnya. Kemudian bagi issuer, uang pangkal, iuran tahunan, dan bunga atas sisa tagihan yang belum dibayar.
Kemudian selanjutnya bagi merchant, yaitu resiko kehilangan dan pencurian uang lebih rendah, lebih praktis, dan meningkatkan penjualan. Bagi acquirer, yaitu penerimaan berupa interchange FII, pemilik kartu dapat disyaratkan untuk memiliki rekening simpanan pada acquirer yang berupa bank. Acquirer yang berupa bank berkesempatan untuk menawarkan produksinya yang lain pada pemilik kartu. Kemudian untuk mekanismenya sendiri itu dibedakan antara mekanisme yang melibatkan pihak acquirer dan mekanisme yang tanpa melibatkan acquirer. Untuk yang melibatkan pihak acquirer, yang pertama yaitu menerbitkan kartu oleh issuer, 2. Perjanjian antara issuer dan merchant, 3. Perjanjian antara issuer dengan acquirer, 4. Permohonan kartu kredit oleh calon pemilik kartu, 5. Analisis oleh acquirer, 6. Perjanjian antara issuer dengan pemilik kartu melalui atau tanpa bantuan acquirer, 7. Pemberian kartu kredit kepada pemilik kartu melalui atau tanpa bantuan acquirer, 8. Penggunaan kartu oleh pemilik kartu. Selanjutnya, 9. Merchant melakukan penagihan kepada acquirer, 10. Acquirer memeriksa keabsahan slip penjual, 11. Acquirer membayar kepada merchant, 12. Acquirer melakukan penagihan pada issuer, 13. Issuer membayar kepada acquirer, 14. Issuer melakukan penagihan kepada pemilik kartu, dan yang terakhir pemilik kartu melakukan pembayaran. Inovasi kartu plastik yang pertama dari FlexiCard, kedua e-toll card, ketiga gas card. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi dana pensiun. Nah, dana pensiun itu menurut OJK adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program manfaat pensiun, termasuk dana pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah. Program pensiun ini dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan, terutama yang telah pensiun. Nah, jadi penyelenggaraan pensiun ini dapat dikelola oleh pemberi kerja atau dengan menyerahkan kepada lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun. Kemudian tujuan dana pensiun. Dana pensiun ini memiliki tujuan masing-masing yang berbeda. Yang pertama bagi perusahaan, tujuan pertama bagi perusahaan adalah memberikan rasa aman kepada karyawan yang telah lama mengabdi pada perusahaan terhadap masa yang akan datang atau masa pensiun. Kemudian yang kedua, diharapkan dapat meningkatkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan serta meningkatkan motivasi kerja. Yang ketiga, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintahan. Kemudian bagi karyawan itu yang pertama mendapatkan jaminan terhadap masa pensiun karena tetap memiliki penghasilan. Yang kedua memberikan rasa aman dan meningkatkan motivasi untuk bekerja. Bagi penyelenggara dana pensiun, yang pertama tujuannya yaitu mengelola dana pensiun untuk menghasilkan keuntungan karena iuran dana pensiun dapat dikategorikan dalam kegiatan investasi. Yang kedua, membantu menyelenggarakan program pemerintah. Dan yang ketiga, sebagai bentuk bakti sosial terhadap peserta dana pensiun. Kemudian, fungsi dari dana pensiun. Fungsi dana pensiun sendiri adalah memberikan jaminan di usia pensiun atau saat usia tidak lagi produktif untuk bekerja. Peserta dana pensiun dapat memperoleh hak berupa manfaat pensiun yang besarnya bergantung pada besarnya iuran, masa kerja, serta hasil pengembangan dana tersebut. Selain itu, fungsi program pensiun itu ada fungsi asuransi. Jadi, jika ada peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun, itu dapat diberikan uang pertanggungjawaban atas beban bersama dari dana pensiun. Apabila masa kerja karyawan belum mencapai masa kerja yang disyaratkan, tetapi karyawan tersebut berhalangan tetap,
itu karyawan tersebut dijamin dapat memperoleh dana pensiun. Kemudian fungsi tabungan, jadi himpunan iuran peserta dan iuran pemberi merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan setiap bulan dapat dilihat sebagai tabungan dari para pesertanya. Nah, iuran tersebut adalah konsekuensi dari manfaat yang akan diterima oleh karyawan pada masa yang akan datang. Kemudian pensiun. Nah, seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama setelah mencapai usia pensiun selama umur hidup peserta. Selanjutnya, asas dana pensiun. Pada penjelasan Atlas Undang-Undang Nomor 11/1992 tentang dana pensiun, disebutkan 5 asas pokok penyelenggaraan program pensiun. Yang pertama, itu ada asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Jadi kekayaan dana pensiun itu harus dipisahkan dari kekayaan pendiri. Dengan demikian, tidak diperkenankan adanya pembentukan cadangan pensiun dalam pembukuan pendiri atau perusahaan. Kemudian yang kedua itu ada asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Setiap penyelenggaraan program pensiun harus dilakukan dengan pemupukan dana sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Pemupukan dana tersebut bersumber dari iuran dan hasil pengembangannya. Oleh karena itu, pembentukan cadangan pensiun dalam perusahaan untuk membiayai pembayaran manfaat pensiun tidak diperkenankan. Kemudian asas yang ketiga itu ada asas pembinaan dan pengawasan. Pengelolaan dan penggunaan kekayaan dana pensiun itu harus dihindarkan dari pengaruh kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari pemupukan dana, yaitu memenuhi kewajiban pembayaran hak peserta. Di samping pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Dana Pensiun Departemen Keuangan dan pelaksanaan sistem pelaporan, pengawasan dilakukan pula melalui kewajiban para pengelola dana pensiun untuk memberikan informasi kepada para pesertanya. Asas yang keempat yaitu asas penundaan manfaat. Pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penghimpunan dana dalam rangka penyelenggaraan program pensiun itu dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran hak peserta yang telah pensiun. Kemudian asas yang kelima yaitu asas kebebasan untuk membentuk dan tidak membentuk dana pensiun. Setiap pemberi kerja memperoleh kesempatan untuk mendirikan dana pensiun bagi karyawannya. Keputusan untuk membentuk dana pensiun merupakan tindak lanjut dari prakarsa pemberi kerja yang menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawannya. Janji itu membawa konsekuensi pendanaan, yaitu timbulnya kewajiban pemberi kerja untuk membayar iuran. Hal pokok yang ditekankan di sini adalah bahwa keputusan untuk menjanjikan manfaat pensiun merupakan suatu komitmen dengan konsekuensi pembiayaan. Kemudian, prinsip-prinsip tata kelola dana pensiun. Berdasarkan OJK, prinsip tata kelola dana pensiun yang baik adalah yang pertama, kemandirian, yaitu suatu keadaan dana pensiun yang bebas dari benturan kepentingan dan atau dari pengaruh atau tekanan dari setiap pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum. Kemudian yang kedua, transparansi, yaitu suatu keadaan penyelenggaraan dana pensiun yang menjamin keterbukaan dalam proses pembuatan dan penerapan keputusan mengenai penyelenggaraan dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum. Yang ketiga yaitu akuntabilitas, yaitu suatu keadaan penyelenggaraan dana pensiun yang dapat menjelaskan pelaksanaan fungsi setiap pihak yang terkait dengan dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum.
Kemudian yang keempat adalah pertanggungjawaban, yaitu suatu keadaan penyelenggaraan dana pensiun yang dapat menegaskan dan menjelaskan peranan serta status dari setiap pihak yang terkait dengan dana pensiun untuk setiap proses pembuatan dan penerapan kebijakan di dana pensiun. Kemudian yang terakhir adalah kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak setiap pihak yang timbul berdasarkan pada perjanjian yang mengikat secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktik yang berlaku umum. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi dari kelompok kami. Kami akhiri. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.